Kronologi episode kita proklamasi antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPO PKI dibubarkan dan dibantu oleh PPKI sebagai pengganti PPO PKI itu sendiri. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat serta Jenderal Terauchi manggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat ke Dalat di Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat ke Dalat bertemu Waskita Terauchi yang menegaskan Jepang akan menghilangkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir ini mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Serta golongan muda ini pada saat itu juga mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Lalu pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 1945 malam hingga pagi hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. S. Suhud yang bertugas untuk mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Tiang itu berupa bambu. Selain itu, S. Suhud dan Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Suryo merupakan wali kota Jakarta Raya pada saat terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, beliau sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan upacara tersebut. Dr. Muwardi yang bertugas dalam pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan. Frans Sumarto Mendur yang bertugas untuk mendokumentasikan semua peristiwa atau kegiatan terjadi saat upacara proklamasi kemerdekaan. Us dan Yusuf Ronaldi Putra yang bertugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi yang kedua. Syahrudin yang bertugas untuk memberikan naskah proklamasi ke Kepala Bagian Siaran Kantor RRI. PM Diah yang bertugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syaitu Melik ini bertugas untuk mengetik naskah proklamasi sebelum dilakukannya upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Latif Hendraningrat, Trimurti, dan S. Suhud yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Adapun Trimurti bertugas sebagai petugas pemegang bendera. Soekarno yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.